Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam dan pengarang syarah, para pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniha wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladdallin. Ma qadaka, doa dulu ya. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi atmim lana bil khair. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi, yani annal wahma huwa sababu fit tama'i fin nas wa dzalika kafin fi qabhihi li anna wahmi alladhi huwa asluhu amrun adamiyyun idh huwa ibaratun anit takhyili wa husbanit taqdiri, lakinin nufusu munqadatu lahu atamma min inqiyadiha ilal aqli. Tidaklah mairi akan engkau sesuatu yang semisal waham, yakni bosnya waham hionya nan waham baalah sungguhnya sebab pada tamak pada manusia, dan barang demikian baalah barang mula mamadui pada kabihnya waham. Karena bosnya waham ba'ala sungguhnya allazi yang hionya allazi barang lu asalnya allazi ba'ala barang lu pekerjaan yang adami. Karena hionya waham itu ba'ala ibarat satu pengertian daripada takhyil. Apa itu takhyil? Khayalan, dan husban dan perkiraan, at-takdiri, perkiraan. Di husban itu sama jo takdiri, itu perkiraan, agak-agak rasa kayu. Tetapi diri maikui baginya waham itu lebih sempurna daripada mengikuinya diri kepada akal. Jadi kata pengarang, yang membawa manusia kepada tamak itu adalah waham. Jika di belakang tamak itu penyebab dari hino. Tamak akan mengantarkan kepada kehinaan.
Ditamak ko sabau dari hino. Kemudian tamak ko po sabau sabaunya adalah waham. Atau waham itu sesuatu yang sifatnya khayalan, sifatnya agak-agak, bukan keyakinan. Jadi kayak kalau keyakinan itu suatu yang jelas 100% itu yakin. Wahamiku hanya perkiraan itu sebenarnya tidak nyatur, disebut dengan takhyil, seolah-olah ado padahalnya tidak ada. Tetapi kata pengarang sarah, manusia lebih ikut, kadang-kadang manusia itu lebih mengikuti waham tadi dibandingkan dengan mengikuti akal. Alla tara anna tab'a yanfiru minal hayati litauhimihi ad-dirari fiha. Adakah tidak mali engkau bahwa sungguhnya perangai bala sungguhnya lari perangai itu daripada ulah, karena mewahaminya seorang akan diulah, karena mewahaminya seorang itu akan mudarat pada ulah. Jadi nampak ulah langsung lagi. Kamu kalau lain sahabatnya memahami bahwa ular tadi akan memberi kemudaratan. Padahal ular tadi belum tentu lagi akan menggigit awak, belum tentu lagi memberikan mudarat. Bahkan daripada tali, Aji lah pernah ngajikan Aji apa itu arti itu Aji? Al-mabrakas itu karena mana itu? Saya lupa nak terkenal ter. Talia Rasul. Tinggal itu nak. Kesini kok ada tali ke mirip ular. Ini nampak tali itu pun awak kadang lari karena takut disangkut itu ular. Karena keadaannya tali itu bah keadaannya ateh rupanya ular. Walau ingkiadat dan jikalau mengikuti yosoyo perangai tadi ingqadat lil aqli lan tanfiru li anna maqudira yakun. Dan jikalau mengikuti lah ia perangai itu bagi akal, ba'ala jikalau tidak lari ia perangai. Artinya seseorang itu kalau ikut akalnya tidak lari, kalau nampak ular atau nampak tali tadi itu. Apa sebab? Karena bahwa sungguhnya yang ditakdirkan orang yuma, ba'ala sungguhnya kado yuma. Dia akan terjadi saja yang ditakdirkan itulah yang akan terjadi. Kalau awak anda ditakdirkan digigit ular, anda akan digigit ular. Wa malam yuqdar lam yakun, dan barang melemah yang tidak ditakdirkan orang yuma, bala barang lo tidak ada yuma. Jikalau itu tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi doh. Mangko tidak selamatlah ya seorang daripada tamak pada makhluk dan ingin pada ma yang tengah mereka itu ilanan kalai, maka tidaklah selamat daripada tamak pada makhluk dan ingin
padoma yang dengan tangan mereka itu kecuali ahli wara. Dikata pengarang sarah, inda ado nan bisa salamai dari sifat tamak kecuali orang yang wara. Satu ahli wara yang khas. Di belakang lah dijelaskan di pengarang, Siko bukan ahli wara yang umum, bukan ahli wara yang awam, yaitu yang menjauhi yang subhat. Tetapi apa yang maksud dengan ahli wara yang khas itu adalah orang yang berpegang teguh sah yakin dengan Allah. Itulah orang yang selamat dari sifat tamak. Dan barang mereka itu ba'ala baramlu ahli al-qanaah. Ahli qanaah merasa cukup dengan apa yang ada diberikan oleh Allah yang telah dimiliki, dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Sianya segala mereka yang telah gugur daripada hati mereka itu anang gugur pertalian makhluk, perhubungan makhluk. Artinya memandang kepada bahwa sebab yang hakiki itu adalah Allah. Allah lah yang si musbib yang hakiki. Karena itu ia memutuskan pergantungan hatinya kepada makhluk. Maka tidak duka cita mereka itu bagi rezeki. Dia tidak pernah duka cita dalam masalah rezeki, sebab rezeki tadi sudah merupakan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awak hanya kebosau-bosau, rezeki awak sudah dalam jaminan Allah. Tidak perlu awak lobo tamak. Baram lo engkau ba'ala baram merdeka daripada ma yang baram lo engkau daripada nyema baram orang putiaso. Putiaso di situ maksudnya adalah lawan dari tamak, tidak mengharapkan. Di awak merdeka dari apa yang awak tidak mengharapkan. Apa sebab apa maksudnya itu? Kalau awak mengharapkan sesuatu dari seseorang, kalau tidak dapat, kira-kira kecewa wadinya. Jadi kalau awak tidak mengharapkan, maka merdeka, bebas jiwa awak, jadi bebas. Arti daripada tiap-tiap ma yang baram lo engkau baram lo putiasu daripada nyema. Putiasu maksudnya apa? Lawan dari tamak yang mengharapkan, tidak mengharapkan. Dan hambo bagi ma yang baram engkau baginya ma ba'abam orang tamak. Kita menjadi hamba bagi sesuatu yang kita tamak terhadap sesuatu itu. Sangat berharap bana kepada sesuatu, maka menjadi budak. Artinya bagi titi ma yang barang engkau ba'ala orang lobo padonyo di mangko barang an ba'a barang dengan makna min. An matu anhu ya. Ba'ala barang lo dengan makna fi. Ma yang barang engkau padonyo ma barang orang tamak. Dan barang lo ini ba'ala barang dalil yang lain bagi qabihnya tamak dan memuji terpujinya putih hasu daripada makhluk, dan qanaah dengan rezeki yang telah dibagikan. Dan barang lo kenyataannya kata ba'ala barang lo bahwasanya tamak pada sesuatu ba'ala barang lo ubudiyah bagi sesuatu. Karena kalau awak tamak ke sesuatu berarti awak lah berubudiyah bagi sesuatu. Seperti mana bosnya putih asod bersatu ba'ala sungguhnya merdeka dari sesuatu. Karena sesuatu ba'ala sungguhnya menunjukkan karena bahwa sungguhnya
putih asu tu bala sungai menunjukkan yang putih asu tu ateh selesai hati atau selesai hati, kosong hati, nak ada penganawan ikin, ada salah kata gantung ikin, kata ada sangkut di hati lah, selesai hati lah, kosong hati dari itu, dari pernyuma. Dan kayunya hati dari pernyuma kayu itu tidak butuh, tidak perlu. Barang lo tamak bala barang lo hambo, dan barang lo putih asu bala barang lo merdeko. Dan karena demikian dikata orang al abdu harun maqana wal haru abdun matama. Barang lo hambo bala barang merdeko, salamu pado yu hambo. Dan barang mereka bala barang lo hambo, salamu tamak yu hambo. Ini mengerti maksud itu. Barang lu hambo, bala barang merdeko, salamu qanaah yo hambo tadi itu. Dia seorang hamba menjadi merdeka kalau nyo qanaah, artinya tidak tamak. Dan barang lu merdeko, bala barang lu hambo, salamu tamak yo merdeko. Orang yang merdeka sebenarnya hamba tuh kalau nyo memiliki sifat tamak. Kalau hamba hakikatnya merdeka, walaupun nyo hamba secara zahir tapi nyo merdeka kalau nyo qanaah, tidak tamak. Dan barang lo qanaah bala hiu qanaah tu bala barang lo tenang tak kalau adam. Ketika dado tenang dijual, tidak ada resah gelisah. Itu qanaah. Tak kalau Adam yang dijinai al ma'lufat dan hionyo nan qanaah itu ba'alihnya awal zuhur. Lah tuji. Sedang lo. Suai ya. Di jiwa masalah sambungan dari ini belakang, enggak? Di belakang ke Jawa, tamak itu adalah bibit atau penyebab dari kehinaan. Jadi tamak penyebab, akibatnya apa? Kehinaan. Nah, kini dicari ke belakang boleh. Diselidiki ke belakang. Sebab dari tamak kok sebenarnya adalah waham. Waham itu lawan dari keyakinan. Tak yakin dengan Allah. Waham. Waham itu khayal, itu khayalan. Ya, nemu itu istilahnya kini negative thinking namanya, berpikir negatif kepada Allah. Jadi walaupun awak kini miskin, walaupun awak kini susah, enggak, walaupun awak sedang di bawah roda, enggak boleh awak negative thinking tadi, enggak boleh awak waham tu doh. Kini kau apalagi nak ini ekonomi dengan apa perubahan kini kau perubahan di bidang teknologi ini merubah kepada ekonomi perdagangan. Di perdagangan kini lah banyak online, membuat awak camih waham kan. Allah karena berpikiran negatif, balah ekonomi, balah duit negara datang loh. Di waham tadi itu artinya tidak yakin dengan Allah, artinya negatif, berpikiran negatif, berpikir yang Allah tidak akan beri awak rezeki, tidak akan dapat rezeki, awak akan miskin, awak akan buluh dan segala macam. Itu namanya disebut dengan waham. Itulah penyebabnya awak menjadi tamak. Dia tamak itu takut buluh sebenarnya, atau takut rezeki awak diambil uang. Jadi kalau orang yang qanaah, orang yang tidak tamak, orang yang yakin, maka tadi orang yang yakin tadi itu orang yang warak, nyo ndak tamak, sebenarnya yakin dengan rezeki yang dibagikan untuknya dari Allah.
Bagaimanapun buruknya keadaan, bagaimanapun kondisi awak ini, awak tidak boleh berpikiran negatif, tetap positive thinking, berpikir positif. Tetap awak yakin kepada Allah. Insya Allah selagi awak hidup, rezeki awak ado. Hutang di awak adalah hanya bau usaha. Lah, saya ulang.